Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-Mujalladul Tsani. Kita melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah jilid yang kedua dari kitab yang dikarang oleh Syekh Fa' Abdul Rahim bin Abdus Subhan. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Insyaallah kita akan bahas lanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu terkait dengan tamarin yang ada di halaman yang ke-6. Silakan dibuka bukunya halaman ke-6. Di sini Syekh memberikan beberapa latihan kepada kita untuk percakapan yang telah berlalu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Syekh di sini yang mesti kita jawab. Yang pertama, di sini beliau mengatakan tamarin. Ya. Tamarinu. Ini silakan diharakati. Tamarinu. Tamarin itu jamak dari tamrin. Yang sudah belajar Durusul Lughah jilid 1 sudah tidak asing lagi dengan kalimat tamrinun. Tamrinun itu artinya latihan. Kalau tamarinu itu adalah latihan-latihan. Dan tamarinu itu tidak boleh ditanwin. Karena dia polanya pola mafa'ilu. Tamarinu. Semua kata-kata dalam bahasa Arab yang polanya mafa'ilu seperti tamarinu, maka dia tidak boleh ditanwin. Baik. Kemudian kita sudah tahu berarti di sini tamrin artinya latihan-latihan, banyak latihan, akan banyak latihan di sini. Kemudian kata beliau di sini yang pertama, ya, silakan diharakati ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib ini sukun karena perintah, fi'il amr. Ajib artinya jawablah. Jadi kalau kita mau menyuruh orang jawablah, bahasa Arabnya ajib. Ajib ya akhi. Jawablah wahai saudara. Apa yang mesti dijawab? Anil as'ilati. An artinya dari. An artinya dari. Al-as'ilah itu artinya soal-soal. Ini sini an ini huruf jar ya. Kalau ada an setelahnya pasti baris bawah majrur. Ajib anil as'ilati. Makanya di situ al-as'ilati baris bawah. Karena ada an itu huruf jar. Jawablah dari soal-soal al-atiyah berikut ini. Al-atiyati mengikuti harokat al-as'ilati dia. Jawablah soal-soal berikut ini. Ada beberapa soal ini. Masih ingat ya cerita tentang pembicaraan si Hashim dan siapa? Dan al-mudarris, yaitu guru. Jadi Hashim dan mudarris mereka saling berbicara, saling ngobrol terkait dengan beberapa permasalahan. Nah, di situ kita lihat bahwasanya si mudarris ini bertanya-tanya tentang si Hashim terkait dengan saudara-saudara si Hashim, jam tangannya si Hashim. Demikian pula hal-hal yang lain. Baik, jadi ini akan ada pertanyaan dan jawabannya ada di percakapan. Kemarin antum sudah catat juga arti-artinya ya di percakapan itu. Sekarang yang pertama kita lihat. Kata beliau, al-awwal, yang pertama. Ya, yang pertama. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah min aina Hashimun? Hashimun atau Hashimu? Hashimun, tanwin. Nama orang itu asalnya tanwin. Kecuali nama-namanya nggak boleh tanwin. Ini Hashimun nama orang.
Kemarin-kemarin itu kan ya Hashimu, ya Hashimu. Dia nggak tanwin kenapa? Karena ada ya nida. Baik. Min aina Hashimun? Artinya apa ini? Coba artikan Ihsan. Dari mana? Hashim. Dari mana si Hashim? Maksudnya kampung dia. Dari mana kampung si Hashim ini? Jawabannya apa, Ihsan? Hah? Coba lihat di ceritanya itu. Dia dari mana ketika ditanya? Hah? Nah, dia katakan inni minal hindi. Tapi kan inni minal hindi itu artinya sesungguhnya aku. Jadi kita nggak boleh pakai inni. Kan dari mana si Hashim? Kita mau bilang dia dari India. Berarti pakai huwa. Berarti nomor satu jawabannya apa? Huwa minal hindi. Lihat sini, papan tulis. Kalau misalnya masih bingung tulisannya, ini jawabannya. Nomor satu, huwa minal hindi. Ini nomor satu jawabannya. Innahu bisa juga. Sesungguhnya dia. Tapi apa namanya? Tidak perlu kita gunakan sesungguhnya karena ini apa namanya? Cukup dengan kalimat huwa. Huwa minal hindi. Dari mana dia? Dia dari India. Bisa juga kalau menggunakan jawaban innahu minal hindi bisa. Tapi itu lebih menguatkan lagi, lebih menegaskan lagi ya kalau pakai innahu. Sesungguhnya dia betul-betul dari India. Tapi begini saja cukup. Sudah? Ini nggak usah ditanya lagi ya. Kenapa mina? Asalnya min. Kenapa menjadi mina? Karena di sini min kan asalnya sukun. Ini al-hindi juga sukun. Ketemu dua sukun, salah satunya harus diharokati supaya mudah dibaca. Sehingga menjadilah minal hindi. Sudah? Ini al-hindi kenapa? Baris bawah. Karena ada huruf jar, min. Soal yang kedua, Rizky. Silakan dibaca, Rizky. As-sani. Bahasa Arabnya dua itu. As-sani. Yang kedua. Silakan. Ayuhibbuhu. Iya. Ayuhibbuhul mudarrisu. Artinya, A-nya artinya apakah? Apakah al-mudarris yaitu guru yuhibbuhu mencintainya? Apakah si guru itu sayang sama dia? A-nya apakah? Yuhibbuhu mencintainya. Al-mudarrisu guru. Maksudnya, apakah si guru, apakah al-mudarris yuhibbuhu mencintainya? Nah, coba lihat di ceritanya kemarin. Ya. Apa kata si guru itu ketika bicara-bicara? Hah? Dia bilang apa? Ana uhibbuka katsiran. Aku cinta kepadamu. Katsiran, sangat ya, aku sangat cinta kepadamu. Baik, jawabannya na'am atau la? Kalau ada pertanyaan pakai A itu artinya apakah? Jawabannya cuma dua, na'am atau la dulu. Berarti yang kedua, na'am ya. Na'am atau la? Dia cinta nggak? Na'am. 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 Na'am ini sukun selama-lamanya begini. Nggak bisa jadi na'amu, na'ami, na'ama. Dia selamanya na'am. Na'am, koma. Sudah? Dia mencintainya kan bahasa Arabnya apa? Yuhibbuhu kan, yuhibbuhu. Ikuti aja pertanyaannya. Tapi kan kalau uhibbuhu, saya. Kalau ini kan ditanyakan, apakah si guru mencintai? Berarti jawabannya na'am, huwa, atau na'am, yuhibbuhu, yuhibbuhu, yuhib, yuhibbuhu al-mudarrisu. Kan soalnya ayuhibbuhul mudarrisu, apakah si guru mencintainya? Sudah? Apakah si guru sayang sama si Hashim? Jawabannya na'am. Yuhibbuhul mudarrisu. Ya kan? Tinggal dihilangkan A-nya saja. Kan di situ ayuhibbuhu. Sekarang tinggal dihilangkan saja A-nya menjadi yuhibbuhul
mudarrisu. Paham kan? Jadi nggak perlu kita bikin-bikin jawaban lain. Jadi kadang jawaban itu ya dari pertanyaannya itu kita bikin jawaban. Baik, silakan ditulis ini. Naam yuhibbuhul mudarrisu. Iya, mudarris atau guru mencintai si Hashim. Baik. Berikutnya soal yang ketiga. Silakan dibaca. Adi Abu Rena. Ya. Min aina. Silakan diharakati ya. Min aina sa'atuhu. Min aina sa'atuhu. Min artinya apa? Silakan diartikan Abu Rena. Ya, min artinya dari. Aina bisa mana, bisa di mana. Kalau di sini mana? Min aina, dari mana? Sa'atuhu, jam tangannya, jam tangan si Hashim itu dari mana? Nah, ini yang ditanyakan. Dari mana jam tangan? Maksudnya jam tangannya itu dibeli dari mana? Kan ada dibahas juga kemarin ya. Maka biasakan kalau ditanya, tuliskan juga pertanyaannya. Dari mana jam tangannya? Yang ditanyakan jam tangannya sa'atuhu. Berarti jawabannya sa'atuhu. Sa'atuhu. Jam tangannya minal. Hah? Dari mana? Jam tangannya dari. Kan guru bertanya, apakah itu dari Jepang? Kata si Hashim, tidak. Ini dari India, berarti sa'atuhu minal minal hindi. Sudah. Sa'atuhu minal hindi. Jam tangannya dari India. Baik, gampang ya. Nah, nomor 4. Ar-Rabi'. Kalau tadi yang ketiga, As-Salis. Yang ketiga. Sekarang yang keempat, Ar-Rabi'. Silakan dibaca, Pak Syarwan. Kam. Kam itu berapa? Ya, beda tuh artinya Pak Syarwan. Kalau dibaca bikum, kum kalian. Kalau kam, berapa? Kalau orang Arab bilang, berapa harganya? Bikam. Tergantung barangnya, mudzakkar muannas. Kalau misalnya mudzakkar huwa, kalau ini muannas hiya. Berarti ini hiya kembali kepada siapa? Jam tangan ya. Karena nggak ada membicarakan tentang muannas kecuali hanya jam tangan aja. Berarti ketika ditanya bikam hiya, berapa harganya dia? Maksudnya jam tangan. Bikam hiya, berapa harga jam tangan? Jawabannya hiya. Hiya, maksudnya hiya ini jam tangannya ya. Hiya bi bimi'ati hiya bimi'ati rubiyah hiya bimi'ati rubiyatin fa nggak perlu disebutkan faqat. Nggak perlu disebutkan faqat karena faqat itu saja. Ya kan? Jadi kan ini kita kan konteksnya kita bahasakan dengan menjawab. Berapa jam tangannya si Hasim? Bikam hiya bimi'ati rubiyatin. Dia yaitu harganya 100.000. Ya kan? 100 rupiah. Baik, 100 rupiah. Selesai nomor 4. Yang kelima, al-khamis. Al-khamis yang kelima. Silakan dibaca Abu Khadijah. Ya, kam akhon lahu. Kam akhon lahu. Berapa kam? Apa artinya? Ya, kam akhon lahu. Berapa saudara laki-lakinya? Maksudnya, berapa saudara laki-lakinya si Hashim? Ada berapa orang saudara laki-lakinya? Maka jawabannya apa?
Kam akhon lahu kan? Kam akhon lahu. Berapa saudara laki baginya? Maka jawabannya pakaikan lahunya. Lahu 5, lahu. Berapa saudaranya? Silakan dibaca. Dia punya saudara laki-laki 3, perempuan berapa? 4. Berarti lahu 3. Salah satu, lihat di konteks seperti apa. Salah satu, salah satu ikhwatan tintun. Kan salah satu mudhaf. Ya kan? Salah satu mudhaf kan? Berarti kalau di percakapan apa? Salah satu ikhwatin. Cuma nggak ada harokatnya. Tapi kemarin kita baca begitu. Salah satu ikhwatin. Ini mudhaf nih salah satu. Kenapa nggak tanwin? Asalnya kan salah satu. Sekarang saya tanya. Dia memiliki, lakukan dia memiliki. Dia memiliki 3. 3 apa? Ternyata ini kalimat 3 menyandar kepada ikhwah. Sudah? Jadi dia punya 3 ikhwah. Ikhwah apa artinya? Ya. Ini ada faedah sebenarnya. Ada faedah yang sudah berlalu sebenarnya di Slogo jilid 1. Kalau yang dihitung itu lebih dari 3, ya, 3 ke atas, dia pakai jamak di sini. Nggak boleh di sini akhun. Salah satu akhun. Nggak boleh. Karena salah sah itu dia jamak. Udah banyak dia. Lebih dari 2 kan. 3, 4, 5. Maka di sini harus pakai ikhwah. Padahal kan ditanyakan kam akhon. Kan akhun kan ditanyakan. Berapa akhon? Berapa saudara? Tapi dijawab malah pakai ikhwah. Bukan pakai akhun. Nggak dibilang lahu salah satu akhin. Kenapa? Karena salah sah itu sudah jamak. Maka harus digunakan jamak, yaitu ikhwah. Begitu dalam bahasa Arab. Tin. Berarti lahu salah satu ikhwatin. Kenapa ikhwatin? Mudhafun ilaih. Berikutnya, di soal yang berikutnya, soal yang ke-6. Silakan dibaca. Abadul. As-sadis yang ke-6. Kam ukhtan. Ulangi, kam ukhtan lahu. Kam ukhtan lahu. Apa artinya? Kalau tadi kan kam ukhtan lahu, berapa saudara perempuan lahu, milik si Hashim. Lahu artinya milik, ya, milik si Hashim. Kalau tadi kan ikhwah, dia punya lahu salah satu ikhwati. Kalau di sini berarti kam ukhtan lahu, berarti 6. Jawabannya apa? Lahu. Ikuti pertanyaannya. Lahu berapa? Lahu arba'u dia punya 4 arba'u akhawatin. Lahu arba'u akhawatin. Dia punya 4 akhwat. Punya saudara perempuan sebanyak 4 orang. Baik. Jadi ini jawaban nomor 6. Sekarang nomor 7. Silakan dibaca berikutnya, Abu Wani. Aina akhawatuhu? Di mana akhwat-akhwatnya si Hashim? Di mana saudara-saudari perempuannya si Hashim? Hunna bil Madinati wal Munawwarah atau bil Madinatil Munawwarati? Gimana? Ke satu atau kedua? Aina akhawatuhu? Di mana akhwat-akhwatnya? Kita berarti mau menggunakan mereka kan? Mereka.
Berarti kalau mereka untuk perempuan hunna. Berarti jawabannya yang ketujuh. Tujuh. Sudah. Hunna. Di mana mereka? Hunna fil hunna fil madi hunna fil madinati al salah. Hunna fil madinatil munawwarah. Di Madinah Munawwarah. Pakai fi ya. Karena fi ini artinya di dalam, maksudnya dia di dalam kota Madinah. Dia di dalam kota Madinah Munawwarah. Baik, ini jawabannya. Sudah ya? Berarti pertanyaan pertama, huwa minal hindi. Yang kedua, na'am yuhibbuhul mudarrisu. Yang ketiga, sa'atuhu minal hindi. Empat, hiya bimi'ati rubiyatin. Yang kelima, lahu salah satu ikhwatin. Yang keenam, lahu arba'u akhwatin. Yang ketujuh, hunna fil madinatil munawwarah. Selesai. Latihan kedua sekarang. Kita masuk di latihan yang kedua. Latihan yang kedua, yaitu tertera di halaman yang ketujuh. Tertera di halaman yang ketujuh. Tamrinus tsani, latihan yang kedua. Dha' hadhil alamata, dikasih harokat yang sulit untuk membaca. Dha' hadhil alamata, checklist. Checklist itu bahasa Arabnya as-sahihah. Alamat as-sahihah amamal jumalis sahihati. Sudah? Amamal jumalis sahihati. Wa hadhil alamata, silang, al-khata. Wa hadhil alamata, silang yaitu al-khata. Amamal jumalil lati laysat sahihatan. Saya ulangi harakatnya. Dha' hadhil alamata, checklist bahasa Arabnya as-sahihah ya. Dha' hadhil alamata as-sahihah berarti amamal jumalis sahihah. Ya. Wa hadhil alamata, silang yaitu khata, amamal jumalil lati laysat sahihatan. Sekarang artinya, dha', letakkanlah. Hadhil alama, tanda ini, maksudnya tanda checklist. Letakkanlah tanda checklist ini, begitu maksudnya. Letakkanlah tanda checklist ini amamal jumalis sahihah. Amama artinya Pak Syarwan? Di depan, amama. Letakkanlah tanda checklist ini di depan al-jumal. Jumal jamak dari jumlah. Jumlah arti kalimat. Di depan kalimat-kalimat sahihah yang benar. Jadi nanti di bawah ini ada pernyataan-pernyataan yang benar dan salah. Kalau benar, antum checklist, itu maksudnya. Letakkanlah tanda checklist di depan kalimat-kalimat yang sahihah. Kalimat-kalimat yang benar. Udah? Wa hadhil alamatal khata, dan tanda yang salah, tanda silang amamal jumalil lati laisat sahihatan. Letakkan dia amama, di depan al-jumal. Di depan apa? Al-jumal. Di depan kalimat-kalimat allati laisat sahihatan, yang tidak sahih. Letakkan tanda checklist di depan kalimat yang benar, dan letakkan tanda silang di depan kalimat yang tidak benar. Paham soalnya, Bu Reina? Paham Rizky? Disuruh ngapain kita ini?
Tanda apa itu? Kita disuruh, kita akan diberikan beberapa pernyataan kalimat. Kalau kalimat itu benar sesuai ceritanya si Hashim, maka kita kasih tanda checklist, tanda benar. Tapi kalau salah, maka kita kasih tanda silang. Paham ini Abu Khadijah maksudnya? Harus paham dulu soalnya, karena nggak bisa dijawab. Bagaimana mau dijawab kalau soalnya nggak dipahami? Fahmus soal, nisful jawab. Kita paham apa yang ditanyakan, itu sudah setengah dari jawaban. Ya kan? Seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat. Al-awwal yang pertama. Hashimun talibun kaslanu. Artinya apa ini? Abu Reina, coba artikan. Hashimun talibun kaslanu. Iya. Hashim adalah seorang murid pelajar yang malas. Benar nggak? Salah lah. Orang dia rajin dipuji sama ustadznya ya kan? Apa pujian ustadznya? Ya, talibun mujtahidun wa dzakiyun wa khuluqin. Dia murid yang rajin, bersungguh-sungguh, ulet, mujtahid, wa khuluqin dan punya akhlak yang baik. Berarti ini salah, kasih silang. Silang, ya. Berikutnya, yang kedua. Silakan dibaca. Akh Abdurrahman. Itu nomor berapa? Hmm? Perhatikan dulu ya. Hashimun talibun kaslanu. Ini salah ya. Kalau Hashimun talibun mujtahidun, ya benar itu baru yang dibaca tadi. Saya ulang dibaca Hashimun talibun. Iya, Hashim adalah murid yang bersungguh-sungguh. Benar ini? Benar. Silakan di checklist. Berikutnya yang kedua. Pak Amir. Bisa dibaca Pak Amir? Iya. Iya. Yang kedua asani sa'atuhu rakhisatun. Artinya apa? Jam tangannya si Hashim itu rakhisah. Rakhisah murah ya? Rakhisah artinya murah. Jam tangannya murah. Benar atau salah? Benar. Benar jam tangannya. Silakan di checklist. Yang kedua, B, yang B-nya Abu Hanifah coba. Sa'atu atau sa'atuhu? Ya, sa'atuhu ghaliyatun. Yaitu jam tangannya ghaliyah. Ghaliyah itu adalah antonim dari rakhisah. Lawan katanya. Mahal. Ini benar salah nih? Salah. Jam tangannya murah. 100 rupiah. Baik. Berikutnya. Yang ketiga, as-salis. Silakan dibaca, Rizky. B. Alfi. Rubiyatin. Ya, as-salis sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Jam tangannya artinya harganya bi artinya harganya, jam tangannya harganya alfi rubiyah. 1000 alfi 1000. Ada orang alfin kan? Alfin. 1000 artinya. Ya. Jam tangannya harganya 1000 rupiah. Salah atau benar? Salah. Yang B. Ihsan. Jam tangannya harganya 100. Ya, sa'atuhu bimi'ati rubiyatin. Jam tangannya harganya 100.000. Jadi yang benar, ini benar salah nih? Benar. Jadi kalau dikatakan 1000 rupiah, salah. Yang benarnya 100 rupiah. 1000 pasti ghaliyah mahal. Ini karena 100 disebut rakhis murah. Yang keempat, Abu Wani. Hanya satu kali aja Abu Wani. Akhawatuhu ya, akhawatuhu bil Madinatil Munawwarah. Artinya apa? Artikan apa?
Ya, saudari-saudari perempuannya di kota Madinah Munawwarah. Benar salah? Benar. Terus berikutnya Abu Hanifah. Ya, ya laisat sahih. Akhwatuhu bil Hind. Akhwat-akhwatnya saudara-saudari perempuannya si Hashim dari India. Salah ya. Yang benarnya ada di Madinah Munawwarah. Ada di Madinah Munawwarah. Baik, selesai. Sekarang kita akan memasuki tamrin yang ketiga. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal, mati sukun. Artinya perhatikanlah. Kalau misalnya kita bilang sama kawan kita, ta'ammal ya akhi, perhatikanlah wahai saudaraku. Ta'ammal ya akhi, perhatikanlah wahai saudaraku. Nyuruh orang fokus ngeliatin kita. Coba lihat saya, bahasa Arabnya ta'ammal. Fil amr. Ta'ammal, perhatikanlah ma yali. Apa yang berikut ini. Berarti ini bukan soal, kita hanya disuruh mengamati, memperhatikan. Apa yang mesti kita perhatikan? Yaitu di sini terkait dengan beberapa perkara yang akan beliau kasih tahu kepada kita. Ini harus diperhatikan ya. Perhatikan. Inna. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Kalau huwa, dia. Berarti kalau inna tambah huwa sama dengan innahu. Jadi cara menulisnya begini Pak Syarwan. Kalau kita mau bilang inna huwa, sesungguhnya dia, bahasa Arabnya bukan inna huwa, tapi innahu. Jadi huwa kalau bersambung dengan inna, jadi hu, innahu. Tapi orang paham, hu itu adalah huwa. Karena kan repot kalau mau ditulis huwa, terlalu panjang kan. Kalau disingkat jadi hu. Kemudian kalau hiya, inna tambah hiya. Hiya artinya apa hiya? Dia, satu orang perempuan. Ini untuk orang yang dibicarakan ya. Baik, inna hiya. Maka dia menjadi innaha. Paham ya? Berarti kalau hu itu huwa. Kalau ha panjang berarti hiya. Baik. Kemudian inna tambah anta. Apa bedanya anta dengan huwa? Kalau anta kamu, orangnya depan kita. Lagi kita ajak ngomong. Kamu yang kita ajak ngomong. Kan nggak mungkin kamu tapi orangnya nggak ada. Nggak mungkin. Kalau orangnya nggak ada, itu huwa, dia. Tapi kalau orang yang ada depan kita ajak ngomong, maka di situ dikatakan anta. Kamu. Anta ini kalau dia bersama dengan inna, menjadi ka. Innaka. Jadi kalau ditanya, Ustadz, apa bedanya anta dengan ka? Jawabannya, anta itu ketika dia berdiri sendiri. Kalau ka, ketika dia bersambung dengan yang lain. Jadi kalau ka itu, dia pasti nyambung. Kalimatnya menyambung. Nggak berdiri sendiri dia. Paham ya? Baik, berarti kalau innaka artinya apa? Sesungguhnya kamu. Berikutnya, inna tambah anti. Anti kan kamu perempuan. Maka dia menjadi innaki. Berikutnya, inna tambah ana. Ana saya. Menjadi innani atau inni. Bisa dua, innani atau inni. Yang mana yang lebih enak dipakai, silakan. Kalau bilang innani bari mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan, kesyirikan-kesyirikan kalian. Bisa juga mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi, misalnya. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan. Inni dari mimma tusyrikun, misalnya. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Bisa saja. Jadi kalau inna ditambah ana, bisa inni atau bisa innani. Baik, berikutnya. Inna tambah hum. Innahum. Apa bedanya hum sama huwa, Abu Khadijah? Kalau huwa, untuk dia satu orang laki-laki yang dibicarakan. Huwa. Tapi kalau hum, yang dibicarakan juga, orangnya nggak ada depan kita, tapi dia banyak. Lebih dari 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai banyak. Pakainya hum. Siapa yang nggak datang sekarang? Akhnawir. Ya, Akhnawir nggak datang. Sudah. Itu dia satu orang. Huwa atau hum? Hah? Bisa saya bilang anta? Nggak bisa. Karena anta itu khusus untuk orang yang lagi diajak ngomong.
Saya ngomong sama Abu Khadijah, ini Rizki sama Ihsan, mereka berdua ini, mereka bukan anta. Yang anta yang saya ajak ngomong. Walaupun mereka ada, mereka ini namanya ghaib. Walaupun mereka ada di samping saya, tapi mereka nggak saya ajak ngomong, maka namanya ghaib, walaupun dia ada di situ. Paham ya? Jadi ghaib itu bukan nanti orang yang nggak ada. Sama kayak gini, saya bicara sama Rizki sama Ihsan. Kemudian Pak Amir ada di situ. Saya bicara Pak Amir. Pak Amir itu orangnya gini, orangnya gini. Itu namanya saya gibahi walaupun dia ada. Dia yang bilang, oh itu bukan digibahi, buktinya dia ada. Dia nggak diajak ngomong, Pak Amir nggak diajak ngomong. Jadi namanya dia digibahi. Ngomong percakapan hanya terjadi antara saya, Ihsan dan Rizki. Ya kan? Yang tidak diikut, tidak diajak bicara namanya digibahi. Orangnya goib, orangnya nggak ada, dianggap tidak ada. Jadi hum itu diartikan mereka. Sudah ya? Adapun mereka perempuan yaitu hunna. Maka inna ditambah hunna menjadi inna hunna. Inna hunna. Baik. Kemudian inna tambah antum menjadi innakum. Apa bedanya antum dengan anta? Kalau anta, kamu satu orang laki-laki. Kamu satu orang laki-laki. Kalau dia sudah banyak orangnya, kamu tapi banyak. Kan nggak kita bilang kamu. Bisa, kalau orang Indonesia bilang kamu semua ini. Nah, begitu. Tapi yang benarnya kita artikan dengan kalimat kalian. Kalian. Beda mereka dengan kalian kan Abu Hanifah? Apa bedanya mereka dan kalian? Kalian orangnya lagi diajak bicara. Kalian ini kenapa begini? Kalau mereka, itu kalimatnya bicarakan. Mereka itu selalu saja begitu. Misalnya. Mereka. Jadi mereka dan kalian, kalau kalian orang yang ada depan kita. Lagi kita ajak ngomong. Tapi kalau mereka, orang yang nggak ada. Walaupun jumlahnya sama-sama menunjukkan jumlah banyak. Lebih dari 2. Baik. Maka kalau inna ditambah dengan antum menjadi innakum. Kan nggak mungkin, nggak ada orang tulis inna antum. Nggak ada. Yang ada innakum. Innakum mulaqu. Ya kan? Sungguhnya kalian mulaqu. Baik, berikutnya. Inna tambah antunna. Nah, ini antunna ini kalau laki-lakinya antum, kalian. Tapi kalau perempuannya antunna. Misalnya antum para hadirin, kalian para hadirin. Tapi kalau misalnya jamaahnya perempuan, kita bilang antunna. Bagaimana? Kalau tambah antunna menjadi inna kunna. Ya, kalau laki-laki tadi innakum, kalau perempuan inna kunna. Jadi inna tambah antunna, antunna berubah menjadi kunna. Paham ya? Berikutnya, inna tambah nahnu. Inna ditambah dengan nahnu artinya apa? Kami. Nahnu artinya kami. Inna ditambah nahnu sama dengan innana atau inna. Sama tadi kayak ana ya. Bisa innani, bisa inni. Baik. Selesai tamrin yang atau apa yang kita perhatikan di tamrin yang ketiga. Berikutnya, bisa ada waktu berapa menit lagi nih? 12 menit. Kita masuk di tamrin yang keempat. Ar-rabi', tamrinur rabi'. Kata beliau, adkhil inna alal jumalil atiyati. Masukkan inna alal jumal. Tadi apa jumal? Ya, jumal jamak dari jumlah. Jumal jamak dari jumlah. Maka artinya kalimat-kalimat. Masukkan inna pada kalimat-kalimat al-atiyah. Apa tadi al-atiyah, Rizky? Berikut ini. Jadi sudah sering ya. Saya nggak akan terjemah lagi kalau sudah sering disebutkan. Jadi langsung jeli. Langsung catat apa yang sudah berlalu. Langsung cepat dilihat. Baik, kita disuruh masukkan inna di jumlah-jumlah yang akan datang. Tadi sudah paham ya? Inna tambah huwa sama dengan innahu, inna tambah hiya sama dengan innaha, inna tambah anta sama dengan innaka, inna tambah anti sama dengan innaki, dan seterusnya. Sekarang kita mau masukkan ini. Di tamrin yang pertama. Sekarang soal yang pertama. Al-awwal. Huwa tajirun. Masukkan inna di kalimat huwa. Menjadi apa, Rizky? Ya, jangan lagi bilang inna huwa. Langsung dirubah. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Baik, berikutnya. Soal yang kedua. Langsung ditulis juga bisa ya, langsung ditulis isiannya. Jadi nanti kalau misalnya orang bertanya, kita tahu jawabannya. Jangan dilewat-lewatin saja, itu yang bagian titik-titik itu isi jawabannya situ. Baik, yang kedua. Ana talibun.
Asani, ana talibun. Berarti kalau ana tambah inna menjadi apa, Ihsan? Atau? Iya, bisa. Inni talibun atau innani talibun. Selesai. Paham ya? Nomor 2. Silakan catat jawabannya. Bisa inni talibun, innani talibun. Paham Bu Hanifah? Sudah dijawab? Sudah tulis? Yang ketiga, hum minal yabani. Silakan Abu Abdurrahman. Hum minal yabani. Masukkan inna. Ya, innahum minal yabani. Paham tulisannya kan? Contoh tulisan ada di atas itu yang ta'ammal mayali. Lihat situ. Innahum minal yabani. Yang keempat, antum azkiya'u. Pamir. Antum, masukkan inna. Menjadi inna tambah antum sama dengan apa? Ya, innakum azkiya'u. Sesungguhnya kalian azkiya. Azkiya jamak dari zakiyah. Misalnya kita bahas di pertemuan kemarin. Zakiyah. Azkiya ya. Ya, jamak dari zakiyah, jamak dari zakiyun, azkiya. Azkiya artinya orang-orang yang cerdas. Antum azkiya. Kalian adalah orang-orang yang cerdas, cendekiawan umat. Baik, berarti innakum jawabannya. Yang kelima, hiya mutazawwijatun. Abu Hanifah. Hiya mutazawwijatun. Adkhil inna. Benar? Benar salah? Benar. Innaha mutazawwijatun. Silakan catat ya jawabannya. Innaha mutazawwijatun. Mutazawwijatun apa artinya, Pak Syarwan? Abu Reina, Abu Zul, Abu Khadijah, mutazawwijatun. Abu Wani. Hah? Orang yang sudah punya istri. Mutazawwijah artinya sudah menikah. Ya. Anta mutazawwij. Anta ya Abu Abdurrahman mutazawwij. Kamu itu mutazawwij, sudah menikah. Iya, sudah berpasangan. Ya kan? Mutazawwij laki-laki, kalau perempuan mutazawwijah. Jadi yang belum nikah disebut ghairu mutazawwij. Ya. Azab, orang yang belum menikah. Jomblo. Tapi kalau sudah menikah, mutazawwij. Jadi kalau kita mau nanya, apakah kamu sudah menikah atau tidak? Anta mutazawwijun amla? Apakah kamu sudah menikah atau tidak? Begitu, mutazawwij. Baik, kalau mutazawwijah berarti sudah bersuami. Hiya mutazawwijah. Dia adalah wanita yang mutazawwijah, sudah bersuami. Innaha mutazawwijah. Sesungguhnya dia wanita yang sudah bersuami. Paham? Baik, yang keenam. As-sadis, nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Silakan Abu Wani. Ya, inna muslimuna atau innana muslimuna. Inna muslimuna atau innana muslimuna. Yang ketujuh, yaitu antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Bu Khadijah. Ya, inna tambah antunna menjadi inna kunna. Inna kunna mujtahidatun. Apa artinya mujtahidatun? Ya, banyak wanita yang bersungguh-sungguh. Sesungguhnya kalian adalah wanita yang bersungguh-sungguh. Yang kedelapan, as-samin. Hunna muslimatun. Abu Khadijah. Hunna muslimatun, ya. Ya, hunna muslimatun jadi inna hunna muslimatun. Inna hunna muslimatun. Menulisnya harus digabung ya. Nanti kalau dia bersatu dia bergabung ya, seperti contoh penulisan di atas itu. Jadi menulis isim-isim ini kalau bersama dengan inna dia harus gabung semuanya. Nggak boleh pisah. Jadi kadang ada orang itu dari segi bicara dia benar menjawab, tapi dari segi penulisan salah-salah. Karena dia tidak memperhatikan ta'ammal mayali. Jadi perhatikan penulisannya nanti yang seperti itu. Yang ada di ta'ammal mayali. Yang kesembilan, anta rajulun ghaniyun. Pak Syarwan. Rajulun. Iya. Anta rajulun ghaniyun menjadi innaka rajulun ghaniyun.
Artinya apa? Engkau, masuk inna ya, sesungguhnya engkau rajulun, seorang laki-laki yang ghaniyun. Apa ghaniyun? Kaya. Ghaniyun artinya kaya. Kaya itu nggak butuh sama orang. Makanya disebutkan wallahu ghaniyyu, wallahul ghani. Ya, wa antumul fuqara, wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu zat yang tidak butuh sama orang, maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kalian adalah orang-orang yang miskin, yang butuh sama orang. Berikutnya yang terakhir, al-ashir, yang ke-10, anta zakiyatun. Ihsan. Oh, afwan, bukan anta, anti. Dari mana kita tahu? Karena zakiyatun. Zakiyatun kan perempuan. Tapi kalau misalnya anta zakiyun, tapi kalau ini karena zakiyatun berarti anti. Berarti iya, kasara kan jadi ya anti bukan anta ya. Anti. Innaki zakiyatun. Sesungguhnya engkau zakiyah. Apa zakiyah? Cerdas. Wanita yang cerdas. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di pembahasan tamrin yang kelima. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.